Rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khusus kami dan Pak Nadiem diminta oleh Bapak Presiden untuk mereview implementasi program tatap muka, pendidikan tatap muka. Dan kami memberikan frameworknya bahwa perubahan dari pandemi ke endemi, banyak kegiatan yang memang harus kita jalankan secara normal, tetapi dengan protokol kesehatan yang baik. Dan sesudah kita lihat dalam rangka strategi penanganan pandemi, WHO kan memberikan 4 strategi utama. Karena sekarang kita sudah bisa menurunkan laju penularan, kita konsentrasi dua strategi yang sifatnya di sisi hulu, lebih preventif ya, lebih proaktif, yaitu strategi protokol kesehatan atau perubahan perilaku atau 3M dan strategi deteksi atau surveillance atau 3T. Nah, pada kesempatan ini halaman berikutnya kita ingin melakukan strategi surveillance atau 3T atau deteksi tadi khusus untuk aktivitas belajar mengajar. Nanti kalau ini berhasil, kita akan mereplikasi ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan lain sebagainya. Karena kebetulan ini mulai secara masif, dan kita sadar bahwa kita harus melakukan mulai pendidikan tatap muka ini karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda, makanya kita fokus sekali melakukan advance surveillance untuk khususnya aktivitas tatap muka ini. Jadi kalau banyak yang kemarin diskusi atau beredar hoax bahwa klasternya demikian banyak, sebenarnya nggak demikian. Kami sampaikan datanya secara transparan biar teman-teman bisa melihat sendiri. Ya, jadi sesudah tatap muka dijalankan, kita memang melakukan beberapa sampling. Yang agak besar itu di Jakarta dan di Semarang. Jadi ada beberapa sekolah di Jakarta, satu sekolah 80-90 subjek dites, sedangkan di Semarang itu ada 258 sekolah di tesnya, masing-masing sekolah nggak terlalu banyak, yaitu mungkin sekitar 15 orang ya. Beragam hasilnya, positif dan negatifnya. Tapi untuk masukan teman-teman kita bisa lihat ya, kita ambil aja Jakarta yang lebih tinggi karena untuk konservatifnya ya, untuk konservatifnya. Di halaman berikutnya kita lihat Jakarta ini diambilnya khusus ke daerah-daerah kecamatan yang merah atau kuning. Jadi dulu memang yang tinggi-tinggi daerahnya dicek terus sama teman-teman Dinkes dari Jakarta. Dan kita lihat dari 22 itu ada 8 yang tidak ada sama sekali. Yang lain yang ada pun kalau misalnya angkanya kecil-kecil itu bukan klaster. Karena klaster itu kita definisikan kalau penyebarannya terjadi di sekolah. Kalau yang misalnya SDN Rawasari itu 30 orang di swab positif cuma 1, itu pasti bukan klaster. Ya, kemungkinan besar misalnya di bawah tuh Duren Sawit SMP PGRI 20 dari 266 misal 21 netes, nah itu kemungkinan besar klaster. Ya, tapi kalau yang satu-satu enggak. Jadi yang klaster itu jauh lebih sedikit dibandingkan dari sekolah-sekolah yang memang di daerah bekas merah dulu yang kita tes, apalagi kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Ya, dan kita harus belajar hidup dengan ini. Jadi saya bicara dengan Pak Nadiem, ya ini normal ya, kita harus belajar hidup dengan ini, kita tangani. Jadi risk manajemennya masih bagus. Bukan kemudian kita takut atau menghindari, karena kita pasti harus tetap belajar mengajar. Halaman berikutnya. Nah, apa yang akan kita lakukan strateginya, kita akan ubah, karena sekarang sudah rendah, dan ini juga dilakukan di Cina, yang tadinya surveillance-nya passive case finding, menjadi active case finding. Karena udah sedikit kita yang keluar, kita yang mengejar bola, kita yang aktif mencari. Ya, bukan kita menunggu kalau ada yang panas atau bergejala, kita aktif keluar ya, mengejar bolanya. Jadi ini namanya strategi surveillance yang active case finding. Halaman selanjutnya. Nah, kita lakukannya gimana? Kita tentukan di tingkat kabupaten kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka. Dari situ kita ambil 10% untuk sampling. Kemudian dari 10% ini kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Jadi kecamatan mana yang banyak sekolahnya otomatis dia akan lebih banyak. Kenapa di level kecamatan? Karena para epidemiolog itu bilang penularan itu kan terjadinya nggak antar kota gitu. Kejadiannya di antar kecamatan dulu. Jadi wilayah epidemiologis per kecamatan itu harus dimonitor dengan ketat dari sisi surveillance. Terusnya kita ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah. Itu semuanya di swab PCR dengan metode pool testing. Jadi kita ambil beberapa tesnya sekali jalan.
Ya, ini ada contohnya di Jakarta. Di halaman selanjutnya, ini biayanya kita udah hitung ya, 520.000 sekolah, 28 juta pendidik atau 73 juta orang. Kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan. Ya, atau sekitar 30.000 per hari. Make sense, sangat make sense. Di halaman selanjutnya biayanya juga make sense. Nah, nanti kita akan lihat sekolah-sekolah yang ada kasus positif tapi di bawah 1% positivity rate-nya, ya normal aja. Kita cari kontak eratnya, ya yang positif di karantina, yang kontak erat ya kita isolasi, kemudian uh, sekolahnya tetap berjalan. Ya. Tapi kalau positivity rate-nya atas 1 sampai 5, kita rombongan belajarnya ini istilahnya Pak Nadiem, semuanya kita tes. Ya, sekolahnya tetap berjalan. Ya, semua yang dites ini kita karantina agar tidak menularkan. Tapi kalau yang di atas 5%, nah kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebar kan. Nah, sekolahnya kita rubah dulu menjadi online dulu, menjadi daring dulu selama 14 hari. Sambil kita rapihin, kita bersihkan ya. Protokol kesehatannya mungkin diperbaiki, direview kembali oleh timnya Pak Nadiem dan Dinkes Kesehatan. Kemudian di 14 hari kemudian kita masukkan lagi. Jadi dengan demikian kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil. Kalau toh pun ada kemungkinan itu outbreak, meledak di sana, ya kita kuncinya satu sekolah aja. Nggak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah yang lain yang kebetulan prokesnya bagus tetap bisa jalan. Dan ini kita hanya sementara aja 14 hari, kita harapkan bisa bersih, kita bisa identifikasi yang tertular dan mungkin sekolahnya jadi bisa belajar juga kan, ada insentif biar kapok juga. Oh, sekolah lain bisa kok, kenapa kamu kena? Dengan demikian kan mereka akan memperbaiki diri dan kedepannya akan lebih baik. Halaman selanjutnya. Nah, nantinya ke depannya, dan ini udah dilakukan, ini bukan inisiatif kita. Terus terang ini inisiatif dari teman-teman beberapa di daerah-daerah yang sudah melakukan ini. Contohnya kan kita ada terkejut, ada tim di NTT itu ada Dr. Vima, dia is a PhD dari Amerika yang passionately just do it gitu untuk sekolah di sana, dan mereka lakukan secara sistematis. Kita malah bisa lihat kalau nanti sekolah-sekolah yang disiplin malah nanti tatap mukanya bisa lebih tinggi lagi, nggak seperti yang sekarang cuma 25 sampai 50. Kalau mereka konsisten memang bisa mengontrol yang kena hanya 1 atau 2 terus, ya kita bisa buka lebih banyak lagi ya Nathan. Jadi dengan demikian nanti ke depannya semua aktivitas kehidupan kita, mau itu pembelajaran, bekerja, transportasi, pariwisata, keagamaan terutama, kita harus memiliki protokol kesehatan yang baik dan kita harus memiliki surveillance yang baik. Kalau dua itu kita lakukan, strategi di sisi hulu itu, di sisi yang proaktif, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan pandemi ini dan hidup normal tetapi sehat. Terima kasih Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.